podcast Bincang-Bincang Condro, obrolan hangat seputar dinamika dan perjalanan kaderisasi di PMI Rayon Kawah Condro Demuko. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu fondasi penting dalam proses pembentukan kader PMI, yaitu jenjang kaderisasi formal yang nggak lain dan nggak bukan adalah Mapaba, SIG dan juga PKD. Nah, tiga proses ini itu sangat penting, di mana bukan hanya membahas tentang kegiatannya, tapi juga soal pembentukan ideologinya, karakter, dan juga semangat juang sebagai kader PMI. Nah, hari ini spesial banget nih, kita kedatangan dua narasumber keren dari Angkatan 31 yang telah mengikuti tiga jenjang kaderisasi formal itu. Oke, di sini ada sahabat Willy dan juga sahabat Nimarsha. Halo sahabat Willy dan juga sahabat Nimarsha, selamat datang di Bincang-Bincang Condro. Boleh perkenalan dulu, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Tristan, bisa dipanggil Willy, Ketua Angkatan 31 PMI Rayon Kawah Condro Demuko. Perkenalkan, nama saya Yudita Marsha Sakila, biasa dipanggil Marsha, Ketua Angkatan PMI Rayon Kawah Condro Demuko ke-31. Oke, jadi sahabat Willy dan juga sahabat Marsha, kita bincang santai aja ya. Oke, baik, langsung aja kita masuk ke obrolan pertama. Bagaimana sih kesan mereka saat mengikuti Mapaba ke-31, SIG dan juga PKD, dan makna perjalanan bagi mereka sendiri sebagai kader PMI yang baru, masih hangat nih. Oke, kita mulai dari awal sih. Oke, yang pertama adalah Mapaba. Kira-kira arti Mapaba itu sendiri menurut kalian itu apa sih? Kemudian kesan yang kalian dapat, pembelajaran yang kalian dapat setelah mengikuti Mapaba itu apa? Boleh dijelaskan? Menurut saya pribadi, Mapaba itu saya ibaratkan seperti sebuah pagar, di mana di sana tempat saya menjadi awal dalam meluas PMI itu sendiri. Karena rasa penasaran saya yang cukup tinggi sejak saya menjadi maba di sini, mendengar organisasi PMI yang begitu besar, sehingga membuat saya juga tertarik untuk ikut Mapaba. Sedangkan setelah melalui proses Mapaba itu sendiri, di sana saya seperti mendapatkan sebuah wadah dan juga mengenal PMI lebih dalam. Selain itu, suasana yang tercipta di sana cukup berbeda dengan di ruang kelas, karena sejak saya menjadi maba, saya waktu itu belum mendapatkan ruang diskusi aktif di dalam kelas itu sendiri. Tapi pada saat proses Mapaba, baik itu dari segi materi maupun FGD, di sana saya mendapatkan suasana ruang diskusi yang begitu aktif. Oke, ini sangat berarti sekali ya kalau menurut sahabat Marsha. Kalau menurut sahabat Willy sendiri gimana? Menurut saya, Mapaba itu sebenarnya ibaratkan sebagai wadah bagi anggota-anggota PMI yang baru masuk ke dalamnya, yang mana tersirat sebuah makna bahwasanya bagaimana anggota-anggota yang ada itu memahami apa sih bentuk dari adanya kita masuk dalam PMI tersebut. Nah, setelah banyaknya dari kita sebagai anggota PMI masuk ke dalamnya, kita mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang ada. Contohnya, setelah beberapa anak dan bukan saya sendiri menanyakan suatu hal yang mana tertulis, banyak yang berubah seiring informasi yang tumpah ruah. Berkait dengan itu, ego tinggi, kontestasi karena iri dan dengki, puja-puji pura-pura membuat kita sering merasakan dan berusaha menaiki panggung yang hanya cukup diisi satu orang, menukar ketenangan dengan iming-iming kemapanan. Dengan terlontarkannya persoalan tersebut, dijawablah oleh seorang pemateri dari suatu materi di Mapaba, yaitu ketika engkau menghendaki kemerdekaan untuk umum, maka engkau harus rela dan ikhlas untuk kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Kita ini manusia, makhluk usang dan sia-sia, atau kita ini manusia, makhluk nurani dan usia. Oleh karena itu, di sanalah kita harus berperan di dalamnya. Seperti itu. Menarik sekali ya sahabat Willy ya, yang juga membawakan kutipan dari pemateri ketika sahabat Willy ini mengikuti Mapaba ke-31 di PMI Rayon Kawah Condro Demuko. Kalau boleh saya tahu, pernah tidak terbesit di pikiran kalian itu awal ketika kalian mendaftar untuk masuk ke dalam PMI, mendaftar mengikuti Mapaba, sudah tahu atau belum bahwa PMI ini adalah organisasi pergerakan? Atau apa yang kalian cari awalnya ketika kalian masuk ke PMI ini? Boleh, dari sahabat ini dulu. Baik, pertama kali saya melihat organisasi PMI di Malang ini, sebelumnya saya pernah
berkecimpung di anak-anak yang memang itu organisatoris dari PMI tersendiri, DTR Jember. Tapi saya belum mengetahui apa sih makna PMI tersendiri dan bagaimana sih arah dan tujuan dari PMI itu tersendiri. Oleh karena itu timbullah rasa penasaran, rasa ingin tahu dan rasa ingin memperdalam pengetahuan di dalam PMI tersendiri, dan masuklah saya di dalam PMI dan mengikuti mapaba tersebut. Seperti itu. Jadi kaget nggak pas ketika masuk di PMI ternyata PMI ternyata organisasi pergerakan ya, ternyata cakupannya juga luas gitu ya. Betul sekali. Kalau menurut sahabat Marsha gimana? Sahabat Marsha gimana? Kalau saya sendiri tentang PMI itu sebenarnya cukup awal untuk saya sendiri. Yang membuat saya akhirnya masuk dan juga mengikuti mapaba adalah rasa penasaran yang cukup tinggi, karena organisasi PMI ini di UIN sendiri sangat-sangat sering dibicarakan ya. Dan juga setelah itu saya mencari tahu ternyata banyak orang-orang hebat, terutama di UIN Malang itu sendiri, yang itu berasal dari organisasi PMI. Maka dari itu saya memutuskan untuk memuaskan rasa penasaran saya dengan mengikuti mapaba. Oke, menarik sekali ya, sahabat Condro. Oke, selain mapaba, sahabat Willy dan juga sahabat Marsha ini kan sudah pernah mengikuti jenjang kaderisasi formal kedua, yaitu SIG, di mana ini ranahnya di Kopri atau Korps PMI Putri. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa pas itu tertarik untuk mengikuti SIG itu? Kemudian khususnya buat sahabat Willy, di mana kan Kopri ini atau SIG ini menaungi untuk kader-kader putri. Kenapa tertarik untuk mengikuti SIG itu sendiri? Sebenarnya motivasi awal untuk saya mengikuti SIG adalah bagaimana sekiranya saya sebagai ketua angkatan 31 PMI itu bisa bersikap setara, entah itu di kalangan pria maupun wanita, seperti itu. Itu motivasi awal saya. Tapi setelah saya memasuki ke dalam acara sekolah Islam gender tersebut atau bisa disebut SIG, saya lebih bisa memahami bagaimana titik tumpu dari sebuah makna kesetaraan itu, dan bagaimana saya paham apa sih hal yang harus saya sikapi dari suatu perilaku antara wanita dan juga pria. Seperti itu. Oke, jadi mengenai perbedaan gendernya itu tadi ya. Oke. Kalau menurut sahabat Marsha gimana? Karena posisinya saya di sini adalah sebagai seorang perempuan tentunya, waktu itu memang sangat tertarik untuk mengikuti SIG itu sendiri, karena kalau kita membaca di internet tentang kesetaraan gender itu sangat umum dan sangat bias. Justru dari itu saya rasa agak berlawanan dengan hukum Islam. Karena itu saya memutuskan untuk mengikuti SIG yang di sana adalah sekolah Islam dan juga gender. Dari sana saya cukup belajar banyak hal, bahwasanya sebenarnya di Islam sendiri itu sudah sangat-sangat menjunjung tentang kesetaraan gender itu sendiri. Sehingga saya belajar bahwasanya saat itu pemateri berkata bahwasanya keadilan itu tidak harus sama, dan kesetaraan itu bukan berarti menyamakan segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan juga perempuan. Berarti bisa dibilang ini kesetaraan gender atau keadilan gender nih? Mungkin bisa dikatakan keadilan, karena adil nggak harus sama. Betul. Oke. Kalau boleh saya tanya mengenai pandangan sahabat Marsha sendiri tentang konsep seks dan gender dalam Islam itu seperti apa setelah mengikuti SIG kemarin? Dalam Islam sendiri untuk seks dan juga gender, mungkin kalau seks sudah sangat dijelaskan ya. Untuk gender sendiri dalam Islam itu perempuan sebenarnya sudah sangat dimuliakan. Dengan apa yang saya katakan tadi, mungkin tidak sama seperti padahal pembagian warisan atau lain sebagainya, di sana tidak sama. Tetapi kedudukan perempuan itu sudah sangat dijunjung dengan pembagian yang sudah cukup pas dengan peran perempuan itu sendiri. Gitu. Wah, pengalamannya sangat berharga ya sahabat Marsha ya, juga pembelajaran baru buat sahabat-sahabat semuanya bahwa memang kesetaraan gender itu setara itu tidak harus sama. Jadi yang benar adalah keadilan gender itu sendiri. Oke. Kalau untuk sahabat Willy sendiri setelah mengikuti SIG kemarin itu hal apa atau studi kasus apa yang fakta di depan mata yang itu dapat membuka mata sahabat Willy sendiri terkait pentingnya kesetaraan gender itu sendiri? Baik, sebenarnya satu hal pertama kali yang saya tangkap dari pembelajaran di dalam sekolah Islam gender tersebut, yaitu bagaimana kita paham bahwasanya konteks seks dan gender itu tidak terikat sama sekali dengan adanya budaya dan juga konteks sosial. Gitu. Contoh kecil dari studi kasus yang ada dari keterkaitan adanya SIG ini, yaitu bahwasanya di wilayah Madura kebanyakan kaum wanita itu seakan-akan dikucilkan dan dibatasi keinginan mereka dan hak-hak mereka untuk berkarir di sana.
Dan banyak mereka seakan-akan itu sudah menjadi turun-temurun dan menjadi budaya dari wilayah itu tersendiri. Sebenarnya dalam Islam pun mengatakan bahwasanya Islam itu menilai kualitas seseorang bukan dari jenis kelamin seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus memberikan kebebasan pada wanita-wanita yang ada untuk mereka mengetahui lah bagaimana dunia karir, bagaimana mereka meneruskan impian mereka. Karena memang benar, bukan siapa yang lebih kuat yang harus kita nilai, tapi yaitu siapa yang lebih siap dan siapa yang berani untuk berkontribusi di dalamnya. Seperti itu. Berarti menurut sahabat Willy, budaya yang seperti itu tuh harus dirubah seperti itu. Oke. Gimana caranya merubahnya itu? Sebenarnya satu hal yang sangat mudah untuk kita terapkan untuk mengubah cara pandang dan perspektif orang-orang seperti itu, yaitu bagaimana cara kita atau langkah awal kita untuk menyadarkan mereka bahwasanya sebenarnya wanita memiliki bagian di luar apa yang mereka pikirkan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana wanita-wanita berani untuk menimbulkan bahwasanya mereka itu bisa dan kuat untuk membentuk sebuah perkumpulan, komunitas dan lain sebagainya untuk menyuarakan bagaimana hak-hak mereka harus dilakukan. Berarti inti dari yang sahabat Willy ini katakan adalah wanita itu punya kuasa atas dirinya sendiri. Oke, menarik sekali sahabat Willy dan sahabat Marsha. Oke, selain mengikuti SIG kemarin, setelah itu kan ada yang namanya jenjang kaderisasi yang paling tinggi nih untuk kalian dapat disebut sebagai kader asli PMII. Nah, ini adalah PKD, pelatihan kaderisasi. Oke, jadi setelah ini kita akan mengetahui gimana sih, ini kan masih hangat-hangat banget ya, kedua sahabat-sahabat di sebelah saya ini mengikuti PKD. Jadi setelah ini kita akan mengetahui bagaimana sih mereka kemarin ikut PKD selama 4 hari ya. Oke, ada 4 hari mereka mengikuti PKD. Jadi waktunya cukup lama. Jadi kita lihat apa yang mereka dapatkan di PKD ke-31 ini. Yang pertama mungkin dari sahabati Marsha sendiri. Jadi PKD itu apa menurut sahabati Marsha? Menurut saya pribadi, PKD itu seperti langkah lanjutan di mana saya mendaki pintu. Kalau tadi kan pagar, sekarang sudah masuk ke pintu PMI itu sendiri. Dan juga karena kondisinya di sana juga sudah mengenal teman-teman, tidak seperti Mapaba yang kita masih nggak saling kenal, sehingga proses PKD itu terasa sangat seru, lebih bermakna dan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan karena juga materi-materi yang ada di sana membuat saya lebih mengetahui tentang PMI yang sebenarnya itu seperti apa dan apa yang harus saya lakukan di PMII untuk ke depan. Jadi momennya makin erat ya sama sahabat-sahabat yang lain. Oke, kalau untuk sahabat Willy gimana? Sebenarnya salah satu pengalaman dan kesan yang paling saya tangkap dan membekas pada diri saya yaitu bagaimana saya menangkap momen-momen di pelatihan kaderisasi dasar tersebut, yang mana momen saat forum itu yaitu kita menemukan dialektika antar peserta ya, yang mana mencakup dalam hal itu yaitu bagaimana kita mengutarakan ide, kritik, tanggapan, dan bagaimana kita berdiskusi dan juga di dalam pendiskusian yang ada kita menemukan banyak hal baru dari segi pengalaman, orang baru, cara pandang dan perspektif, dan semua hal itu kita campur adukan di dalam PKD ini. Dan juga dari semua pengkaderan formal yang ada di PMII, semua hal itu seakan-akan direkap dalam satu acara yaitu PKD. Semua itu dicampur adukkan, kita terapkan dalam satu acara yaitu PKD. Contohnya ada beberapa hal kegiatan yang memang kita harus atau mengharuskan kita untuk mengingat kembali apa sih yang kita dapat pada sebelum-sebelumnya, entah itu di SIG maupun apa. Jadi campur aduk ya dari kegiatan PKD itu sendiri ya. Ada senangnya, ada sedihnya. Mungkin ketika kalian menjadi peserta, mungkin ada saatnya ketika kalian dibuat bingung. Ini sebenarnya kita mau dibawa kemana sih untuk PKD itu sendiri gitu. Jadi yang menarik kalau bagi saya sendiri adalah di PKD itu forum diskusinya adalah sangat terbuka, di mana kita kadang dengan teman sendiri, entah itu antar kelompok ataupun dalam satu kelompok itu bahkan kita kadang berbeda pendapat di situ, benar nggak? Benar kan? Yang ada kita beradu argumen di situ. Iya, jadi serunya di situ. Kita bebas, forumnya terbuka dan juga kalau sahabat ini ingat pemateri di hari kedua PKD itu pernah bilang kalau PMI ini tuh
gak ada tempatnya salah. Jadi mau berargumentasi sebagaimanapun seperti apa pandangan kalian itu nggak salah gitu, karena memang forumnya diskusi terbuka seperti itu. Malah dengan forum diskusi terbuka ini kita mendapat pandangan baru. Jadi yang awalnya kita fokusnya hanya ke ranah ini saja, ternyata dengan pendapat baru itu kita juga melihat yang lain gitu. Oke, seru sekali pengalaman dari sahabat Willy dan juga sahabat Marsha dengan pengalaman-pengalaman ketika mereka ikut PKD kemarin. Ini masih fresh banget nih. Setelah mengikuti PKD, kedua sahabat-sahabati di sebelah saya ini sudah resmi disebut sebagai kader. Nah, sebagai kader mujahid yang sudah mengikuti menamatkan proses PKD-nya. Nah, saya mau tanya, perjuangan atau kontribusi apa yang kalian ingin lakukan dalam PMII? Jadi biasanya kalau baru mengikuti PKD ini, rasa untuk ber-PMII-nya tuh masih menggebu-gebu, masih membara-bara, lagi semangat-semangatnya nih. Mungkin ada inovasi atau kedepannya ini apa yang ingin kalian lakukan? Dari sahabat Willy dulu. Baik, sebenarnya ketika kita ingin mewujudkan suatu hal di kemudian hari, satu hal yang perlu kita terapkan yaitu jangan berhenti untuk berangan-angan akan apa yang akan kita lakukan. Dan angan-angan saya ke depannya bagaimana saya berperan dan ikutan di dalam PMII, yaitu bagaimana saya bisa membangun ruang yang aman dan nyaman untuk anggota-anggota baru nantinya, seperti itu. Yang mana saya di sana harus ikut andil dan berperan untuk menerapkan apa yang saya bicarakan sebelumnya, dan itu akan menciptakan sebuah tempat bagi anggota-anggota baru nantinya yang merasa diayomi, yang merasa bahwasanya oh tempat ini adalah tempat yang nyaman buat kita berkembang di dalamnya. Dan untuk mencapai hal itu kita harus melibatkan pendekatan ya, mengayomi dan lain sebagainya. Saya kan mereka merasa dilindungi di dalam layanan itu sendiri. Supaya mereka, apalagi nanti anggota-anggota baru ini merasa betah ya PMII gitu. Kalau menurut sahabat Marsha sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri untuk kedepannya sesuai dengan perkataan materi waktu PKD, beliau itu bilang bahwasanya kalau kita ingin nyaman pada rumah tersebut, maka kita harus menghidupi rumah tersebut. Maka setelah resmi menjadi kader ini, saya ingin untuk menghidupi PMII itu sendiri, dan juga dengan posisi saya sebagai ketua angkatan, saya juga ingin mengajak anak-anak angkatan yang sudah resmi menjadi kader untuk terus menghidupi PMII untuk kedepannya, dan tentunya sesuai yang disampaikan sahabat Willy tadi, bahwasanya dengan kita menghidupi PMII itu nantinya kita juga dapat menjadi contoh untuk pada kader baru, untuk anggota baru, dan mengayomi mereka untuk kedepannya. Oke, saya harap sahabat Willy dan juga sahabat Marsha sebagai ketua angkatan ke-31 PMII Rakyat Condro ini bisa kerjasama dengan hal itu. Baik sahabat Marsha yang merangkul para kader-kader putri dan juga sahabat Willy yang merangkul kader-kader putra. Oke, kalau disuruh merangkum nih ya, semua kegiatan proses mulai dari awal PKD pekan pertama sampai pekan terakhir ini selama 4 hari itu, yang kalian jalani momen-momennya, kemudian yang paling membekas itu seperti apa dan kenapa? Mungkin bisa mengutip beberapa materi ataupun pematerinya, misalkan yang berkesan ketika PKD itu sendiri. Silakan dari sahabat Marsha dulu. Kalau dapat dirangkum apa yang sudah kita lalui di PKD itu selama 4 hari, menurut saya PKD merupakan jenjang kaderisasi yang sangat-sangat berkesan bagi saya, daripada Mapaba maupun SIG, karena di sana kita menemui banyak sekali pemateri hebat, dan juga tadi yang saya bilang suasananya sudah sangat terbangun. Saya merasakan perkembangan yang cukup pesat dari anggota PMII ke angkatan 31 sendiri, yang di awalnya mereka di Mapaba belum berani menyampaikan pendapat mereka dan lain sebagainya. Tapi saat di PKD ini diskusi aktifnya sudah sangat-sangat terbangun, dan mereka itu sudah sangat berani untuk menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Jadi mungkin yang paling berkesan itu ya perkembangan anak-anak yang sudah sangat cukup terasa. Kalau boleh tahu satu aja materi yang paling membekas di sahabat Marsha sendiri itu apa? Materi yang cukup membekas menurut saya itu tentang paradigma PMII itu sendiri. Karena itu materi pertama ya, masih fresh ya untuk menerima materi. Kalau menurut sahabat Willy sendiri gimana? Sebenarnya pembahasan ini tidak jauh beda dari jawaban yang disampaikan dan diutarakan oleh sahabat Marsha.
bahwasanya setelah saya simpulkan, setelah saya mengikuti PKD kemarin, saya sempat menyimpulkan dari banyaknya pemateri-materi yang ada dari kita Mapaba, SIG maupun PKD, saya menyimpulkan bahwasanya saya juluki materi-materi yang ada itu sendiri sebagai self healing. Maksud dari self healing tersendiri adalah bagaimana kita diajari di Mapaba untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu. Yang mana di sana terdiri dari analisis diri. Betul sekali, seperti itu. Nah, setelah kita memahami diri kita sendiri, barulah di sana kita diajarkan untuk memahami diri kita maupun orang lain di mana di SIG yang kita ikuti, seperti itu. Nah, setelah kita memahami kedua hal tersebut, barulah kita bisa menerapkan segala hal materi-materi yang ada, itu maupun secara material maupun nyata, itu kita terapkan semuanya, itu kita campur adukkan di pelatihan kaderisasi dasar PMI, seperti itu. Kalau bisa di-spill satu materi yang paling berkesan buat sahabat ini sendiri apa? Materi yang paling berkesan yaitu sebenarnya Ansos, Reksos, dan juga manajemen. Waduh, ini kayaknya materinya ini sangat memancing ya. Gimana? Boleh dijelaskan? Karena dengan banyaknya ketidakadilan yang mana hukum-hukum belum pernah ditegakkan di lingkungan kita, bahkan itu sering terjadi, seakan-akan bukan hanya saya, beberapa sahabat-sahabat sekalian itu merasa terpantik dari adanya pemateri seperti itu. Karena kenapa? Mereka juga berhak untuk menyuarakan apa yang patut mereka perjuangkan, seperti itu. Oke, jadi di PMI ini kita memang diajarkan untuk menyuarakan kebenaran. Kita harus menuntut hak-hak kita memang. Oke, kayak gitu. Kemudian mengenai harapan dari sahabat Willy dan juga sahabat Marsha. Oke, harapan kalian untuk PMI ini ke depannya seperti apa? Kemudian boleh kalian kasih pesan ke calon kader PMI yang akan ikut Mapaba yang akan mendatang ini, silakan. Dari sahabat Marsha mungkin. Kalau menurut saya pribadi, harapan saya untuk PMI itu ke depannya, tentunya PMI ini tetap menjadi organisasi eksis, terutama di rayon kawasan Congro itu sendiri, dengan memiliki banyak kader dan juga anggota yang mumpuni dalam bidangnya, dan juga PMI dapat menjadi salah satu wadah bagi mahasiswi dan juga mahasiswa yang ada di kampus untuk mengembangkan dirinya, seperti itu. Dan pesan saya untuk kalian yang akan mengikuti Mapaba nantinya, ikuti Mapaba karena di sana kita dapat mempelajari banyak hal yang tidak kita dapatkan di kelas. Karena di PMI kita diajarkan untuk berkembang, dan dari PMI sendiri kita memiliki semangat baru untuk berkembang lebih baik ke depannya. Oke. Kalau dari sahabat Willy sendiri? Kalau dari saya mungkin tidak terlalu banyak ya, karena seperti ini. Mungkin kepesan dulu ya. Iya, pesannya dulu boleh. Buat adik-adik nanti angkatan 25, ketika kalian memang tertarik untuk mengikuti PMI, silahkan coba semua hal baru yang ada di PMI tersebut. Karena sejatinya begini, jangan takut salah, karena takut itu sendirilah yang akan menjadi kesalahan. Oke, mantap banget nih kutipannya. Dan sebuah kesan mungkin dari semua hal itu adalah bagaimana sekiranya kepengurusan atau anggota dan maupun kader yang ada itu mengutip dari suatu perkataan juga yang saya tadi, bahwasanya seorang pemimpin dan maupun jenderal itu tidak bisa membangkitkan para prajuritnya hanya dengan murkanya sendiri. Jadi apa salah satu kuncinya? Ketika kita menjiwai seorang pemimpin, seharusnya kita bisa membangkitkan bagaimana kepengurusan, keanggotaan dan maupun kader-kader yang ada itu dengan semangat juang yang sama, tanpa ada kepentingan apapun dan tanpa ada urusan personal apapun. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Congro. Oke, dari cerita-cerita tadi itu kita bisa lihat bahwa mulai dari Mapaba, kemudian SIG dan juga PKD itu bukan sekedar pelatihan-pelatihan yang biasa, tapi semuanya adalah proses membentuk karakter dan juga arah perjuangan seorang kader PMI itu sendiri. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat Willy dan juga sahabat Marsha yang sudah berbagi cerita seru terkait pengalaman bahkan semangat juangnya dalam ber-PMI. Semoga bisa menginspirasi kader-kader muda dan sahabat-sahabat yang sedang atau akan menjalani proses kaderisasi. Buat kamu nih yang sedang menanti
maba berikutnya, ingat, kaderisasi bukan tujuan, tapi jalan panjang menuju perubahan. Saya, sahabat kita, pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang Condro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.